Selamat datang di channel admin sekolah. Di video kali ini, saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting, apalagi bagi Anda yang tahun ini, tahun pelajaran 2025-2026, ini akan masuk ke tingkat SD atau SMP ataupun SMA. Saya akan menyampaikan informasi mengenai jadwal penerimaan peserta didik baru atau yang sekarang berubah menjadi SPMB, yakni sistem penerimaan murid baru. Nah, informasi ini saya dapatkan dari surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Ini sudah lumayan lama, 18 Maret 2025, dan surat ini ditunjukkan kepada para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota. Terus juga surat ini disampaikan kepada kepala unit pelaksana teknis yang membidangi penjaminan mutu pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Indonesia. Oke, mengenai isinya kita skip saja, kita langsung ke halaman lampiran, yaitu mengenai jadwal atau waktu tentang SPMB ini. Nah, jadi silahkan disimak ya. Yang pertama adalah penetapan wilayah penerimaan murid baru. Ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Waktu pelaksanaannya bulan Maret yang lalu. Ini sepertinya sudah dilaksanakan oleh para kepala dinas pendidikan provinsi dan juga kabupaten kota. Yang kedua, penetapan ketersediaan daya tampung, itu di bulan Maret. Penetapan petunjuk teknis penerimaan murid baru termasuk memuat persentase setiap jalur. Nah, jadi kalau nggak salah untuk tahun ini ada 4 jalur ya, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Pembentukan panitia penerimaan murid baru Maret. Nah, nomor poin 5, penyediaan aplikasi penerimaan murid baru. Kita berharap aplikasi yang digunakan di tahun ini bisa lebih baik dari aplikasi sebelumnya yang terdapat beberapa masalah. Mudah-mudahan di tahun ini sistemnya sudah lebih lancar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keenam adalah sosialisasi di bulan April, di bulan ini. Salah satunya dengan surat edaran ini juga termasuk dalam sosialisasi. Yang ketujuh, deklarasi SPMB objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan amanah oleh pihak-pihak yang memang terlibat di dalam SPMB ini. Nah, ini pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling lambat minggu ke-1 di bulan Mei. Nah, sekarang sudah bulan April, bentar lagi akan memasuki bulan Mei, dan jadwal ini pasti akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Jadi kita tinggal menunggu saja, tinggal menghitung hari mengenai jadwal yang pasti dari penerimaan murid baru ini. Pengumuman dan penyediaan kanal pelaporan penerimaan murid baru ditentukan oleh pemerintah daerah. Ini juga sama, nanti kita menunggu dari Dinas Pendidikan. Pengumuman penetapan murid baru Juni sampai dengan Juli, memperhatikan kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah untuk memulai tahun ajaran baru. Ini setelah proses SPMB selesai ya. Terus ini pasca pelaksanaan penerimaan murid baru. Jadi ini setelah selesai, ada integrasi data penerimaan murid baru paling lambat bulan Agustus. Nah, jadi setelah proses SPMB ini selesai, maka siswa baru harus sudah diinput di aplikasi Dapodik. Biasanya ada cut off di bulan Agustus. Yang kedua adalah pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan murid baru dari sekolah kepada dinas, ditentukan oleh pemerintah daerah. Ini juga sama, menunggu dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten Kota.
Yang ketiga adalah pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan murid baru dinas kepada unit pelaksana teknis bidang penjamin mutu pendidikan BBPMP atau BPMP paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru, berarti dari mulai Juli, Agustus, September, nah sekitar bulan September. Praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2024. Praktik ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah sebagai upaya pelaksanaan SPMB yang bersih dan tanpa intervensi. Nah, ini yang diharapkan oleh semua pihak, termasuk juga oleh orang tua siswa. Nah, itu saja informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada informasi selanjutnya mengenai penetapan dan juga jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh para siswa saat mendaftar ke sekolah akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasinya.